Hai sahabat Halo Awal Bro, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua tetap sehat, tetap bersemangat meski masih berada di tengah kepungan pandemi COVID-19. So, yang pasti tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan sampai kita, keluarga atau siapapun yang di lingkungan kita terkena COVID-19. Nah, tetap semangat, jalankan semuanya dengan baik dan benar. Pola hidup sehat, istirahat harus dijaga. Bersama saya Reni kita akan bahas apa? Tentang, nah ini menarik ya, dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, baru beberapa hari yang lalu pengumuman penerimaan atau kelulusan dari SBMPTN gitu ya Pak. Nah, jadi buat adik-adik kakak yang baru lulus SMA, pastinya yang sudah lulus kakak ucapin selamat, dan yang belum lulus jangan kecewa karena perguruan tinggi itu sangat banyak, variatif, tinggal pintar-pintar memilih. Nah, berkaitan dengan itu bersama saya Reni telah hadir narasumber yang sangat kompeten, tentunya dari Stikes Awal Bros Pekanbaru. Saya sapa dulu Bapak M. Firdaus MMR sebagai Ketua Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Awal Bros Pekanbaru. Selamat siang, Selamat Pak siang, Firdaus. Gimana? Waduh, saya enak nih, belum nanya udah ditanya. Saya sehat, Bapak. Saya akrabnya kita panggil Pak Daus ya? Boleh. Pak Daus sehat? Mas juga boleh. Oh iya. Boleh ya. Gimana Pak kabarnya, Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Iya, alhamdulillah. Jadi pasti Pak Daus sangat ini ya, excited ya hadir di studio kita siang hari ini ya. Luar biasa semangat kita. Kita harus tetap bersemangat. Nah, karena ini tepat sekali ya Pak, dengan apa ya, kita sekarang mau bicara tentang dunia pendidikan. Ini tepat kita bercerita karena ini adalah langkah awal calon mahasiswa menentukan masa depannya gitu ya. Betul sekali. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini kan tentang program studi S1 Administrasi Rumah Sakit ya Pak. Betul. Nah, boleh dijelasin nggak Pak? Program studi administrasi rumah sakit itu apa dan bagaimana? Boleh Bu Reni. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa semua ya, hadirin dulu teman-teman semua. Halo Awal Bros ya, alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan untuk hadir ke sini, sebuah apresiasi juga. Iya. Alhamdulillah atas nama Stikes kita mewakili dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Betul. Untuk membicarakan terkait dengan prodi kita. Yes. Dan ini adalah prodi satu-satunya di Riau dan Kepri. Prodi ini juga kenapa selalu orang masih bertanya-tanya Bu Reni. Ini adalah jurusan baru, jurusan yang memang belum banyak di Indonesia. Oke, jadi ini masih masuk kategori jurusan yang baru dan masih sedikit ya? Masih sedikit. Oke. Alhamdulillah kita di Prodi Administrasi ini lahir pada tahun 2017 di Stikes Awal Bros Pekanbaru. 2017. Kita baru pertama 2017 di umur yang baru. 4 tahun ya? 4 tahun. Alhamdulillah kita juga udah melihatkan pengembangan mutu lebih baik di dunia pendidikan. Jadi tidak hanya di rumah sakit Awal Bros, tapi merambah ke dunia pendidikan. Alhamdulillah kami bagian dari sana untuk di dunia pendidikan tentunya memberikan sesuatu yang lebih baik untuk yayasan dan bangun bangsa. Dan tentunya di Prodi RS ini awalnya dari 2014 kita baru 12 Bu ini. Seluruh Indonesia. Tapi 12 perguruan tinggi yang prodi administrasi yang dari prodi Indonesia. Administrasi itu khusus S1 saja khusus, kah? S1 dan ada dicampur untuk D3. Oh, berarti jurusan ini cukup langka juga ya Pak? Juga. Artinya nggak semua punya jurusan ini. Stikes pun nggak semua punya prodi ini ya? Prodi ini. Universitas besar juga memiliki prodi ini. Tapi alhamdulillah di tahun sekarang sudah sangat berkembang pesat untuk makin banyak prodi ini makin banyak. Sekarang udah hampir 60 sesuai data Pangkalan Data Dikti di pusat. Kita lihat untuk S1-nya sendiri ada 48, sedangkan untuk D3 ada 12 yang di seluruh Indonesia, baik itu universitas maupun sekolah tinggi. Dan tentunya alhamdulillah di prodi kita juga cepat berkembang, cepat pengembangan khususnya di daerah wilayah Sumatera. Tentunya apalagi kita di Riau dan Kepulauan Riau, ini baru satu-satunya kita, dan sekarang udah saatnya lah kita mengenalkan ke publik, ke orang tua bagaimana nanti anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih indah dan memiliki peluang-peluang kerja yang lebih baik.
Ini Iya, harapan kita. benar sekali Pak. Jadi kalau kita bicara pemilihan jurusan, ini memang peran orang tua Betul sekali. sangat besar. Betul, Di Bu. samping teman-teman juga ya Iya, Pak. pengaruh lingkungan teman-teman. Betul. Nah, terkadang memang apa ya, pada saat memilih jurusan, tidak sedikit nih dari adik-adik kita atau calon mahasiswa ini juga berdiskusi atau terpengaruh juga dengan teman-temannya, atau mereka malah ngikut tren Ikut tren. Iya, tanpa benar. mereka tahu atau tanpa nggak terlalu dapat gambaran prospeknya seperti apa nanti dalam mencari pekerjaan gitu ya. sekali. Nah, jadi ini buat para bunda, sahabat Halo Awal Bros, apabila punya saudara, keluarga, anak, tolong bantu arahkan mereka memilih jurusan yang prospek pekerjaannya itu lebih menjanjikan. Dalam arti kalau memilih jurusan jangan sampai nanti ini masih bingung nanti ke depannya kurang jelas gitu ya. Betul. Atau memang itu persaingan yang super ketat. Iya. Nah, itu akan memperkecil peluang juga ya. Betul Tapi kalau memang sudah terarah itu lebih ya, artinya tuh jalannya tuh lebih terlihat gitu ya Pak Iya, Daus ya. betul Bu Reni. Nah, jadi para bunda nanti boleh kalau bunda mau bertanya, sahabat atau kakak-kakaknya, adik-adiknya kakak juga kalau mau bertanya, Iya. silahkan di YouTube tulis saja di kolom komentar, nanti Pak Daus akan menjawabnya Yes. sehingga bisa clear dan nggak bingung, nggak galau Iya lagi. Bu Reni. Iya. bisa. Karena masa-masa galau nih ya Pak Daus. Masa-masa galau, apalagi pandemi. 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 Kemarin Luar biasa. pengumuman keluar misalnya nggak lulus. Nggak lulus. Jadi galau. Terkadang mencari informasi nggak semuanya benar juga gitu Betul, ya, Bu nggak terjamin sumber informasinya. Tapi kalau bertanya ke benar-benar yang tepat, ke orang yang tepat, jawabannya udah pasti gitu ya. Iya. Soalnya saya kadang-kadang Pak Daus, sekarang karena zaman pandemi, andalannya kan kuota internet. Cari informasi sana sini, takutnya bertanya ke yang tidak tepat atau terjebak hoax. Terjebak hoax ya. Sekarang memang Bu Reni lebih Gimana, banyak Pak? kepada banyak lulusan. Sekarang peluang kerja itu yang sedikit. Betul. Bukan masalah kerja yang nggak ada, Betul. tapi peluang kerja, prospek kerja ini Peluangnya kecil. sangat menarik di dunia kesehatan sendiri. Ini menjadi tantangan baru Ya. untuk kita karena memang setiap lulusan ini kesehatan sekian banyak yang meluluskan, dan tentunya ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang belum sesuai bidangnya bahkan Ya. seperti itu. Tentunya kita berharap ya ini memberikan suatu pengembangan, terutama di Riau tidak ada lagi angka pengangguran, dan terutama di prodi kita ini menciptakan orang-orang yang bisa luarannya nanti bisa bekerja dengan baik. Itu Tepat. harapannya. Betul sekali. Dan tentunya juga calon mahasiswa ini berharap nanti mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya Iya, gitu ya. Jadi jangan sampai salah memilih jurusan. Jadi benar-benar kenali gitu ya Kenali Pak ya. benar-benar, tidak dari temannya ikut-ikutan. Iya, harus dipelajari dulu, ditanya dulu. Betul. Karena salah memilih ya masa depan juga Masa gitu ya. depan, Bu Reni. Betul Waduh, sekali. bener banget. So, buat sahabat yang masih galau, mulai dari sekarang coba buka lagi pikirannya, wawasannya diperluas, baca-baca, tanya-tanya, dan bertanya kepada yang tepat. Nah, ini tepat banget kalau sahabat, adik-adik bertanya di sini nih pada saat kita live. Ketik aja di kolom komentar tentang jurusan apa saja deh yang ingin diketahui tentang Stikes Awal Bros, nanti kita akan jawab. Pak Daus, selanjutnya Ya, saya boleh. ingin bertanya juga nih, Mbak. Kalau kita bicara tentang akreditasi, Ya. nah sekarang institusi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi tidak bisa menyepelekan yang namanya akreditasi. Betul. Bahkan pada saat memilih jurusan atau perguruan tinggi, pasti akreditasinya jadi pertimbangan Jadi, gitu. pertanyaan pertama. Betul. Bagaimana dengan di prodi administrasi sendiri Pak, atau tepatnya di Stikes? Iya, makasih Bu Reni. Ya. Tentunya di prodi kita tuntutan untuk akreditasi itu sangatlah cepat dari masyarakat, dari stakeholder juga pemangku Yes. kepentingan untuk pekerjaan. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan. Alhamdulillah di usia kita 2014 bahkan memang kita belum ada lulusan. Sebenarnya kita sudah ada 4 angkatan, ini sudah masuk angkatan kelima. Mudah-mudahan Oktober ini kita sudah meluluskan anak-anak kita. Alhamdulillah kita juga menjadi tantangan luar biasa kemarin karena kita harus memiliki peluang-peluang itu, dan setidaknya kita sudah menjawab untuk pertanyaan masyarakat, stakeholder juga, bahkan syarat untuk bekerja di luar sana tentunya harus B, Bu Reni. Dan ini menjadi tantangan untuk kita. Alhamdulillah di usia 2014 kita sudah meraih hasil yang luar biasa. Kemarin alhamdulillah dikasih
peluang, memberikan segala support oleh yayasan, segala pimpinan jajaran Awal Bros, baik itu rumah sakit dan pimpinan di Istiqlal Awal Bros itu sendiri, dan semuanya ikut mensupport Bu Reni. Termasuk hari ini saya hadir ke sini bagian dari Awal Bros juga, dan semua berjuang. Alhamdulillah kita memiliki hasil yang positif. Kemarin hasilnya baik dan kita sudah bisa setidaknya berkompetisi di luar sana, karena memang syarat-syarat kegiatan yang ada di pusat sana tentunya memang memiliki prodi yang memiliki akreditasi B, baru bisa ikut keterlibatan skala nasional maupun secara global maupun internasional. Oh gitu ya, jadi memang kita sudah punya akreditasi B ya? Akreditasi B, dan kebetulan Bu Reni alhamdulillah di akreditasi kita ini baru yang keempat di Indonesia, dan ini patut apresiasi kita. Saya terima kasih kepada seluruh yang ikut berjuang meraih prestasi ini. Bahkan ini kita jangan puas di sini saja, kita harus bisa mencapai A suatu saat nanti. Betul. Apalagi dari 60 yang kita sampaikan tadi, baik D3 maupun S1, kita baru yang keempat. Nah, yang pertama itu Surabaya pertama, Bu. Yang pertama Surabaya. Surabaya, Sutomo. Setelah itu Alma-Ata di Yogyakarta, dan Universitas Pelamonia di Jawa juga. Yang keempat kita, alhamdulillah. Kebetulan teman-teman kita sebelumnya ini universitas, ada juga Stikes, dan memang kompetisinya luar biasa. Sampai hari ini kebetulan rekan kita yang di Makassar, alhamdulillah baru dapat B juga. Ini udah masuk 5 berarti dari 60 yang ada di Indonesia. Oke, berarti untuk di Sumatera kita baru yang pertama. Ini loh. Nah, ini prestasi yang perlu kita banggakan. Kita patut bangga ya Pak sebagai keluarga besar. Betul, sebagai keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros, kita itu bangga bahwa kita dapat akreditasi yang keempat dari sekian banyak yang ada di Indonesia ya. Barusan beberapa bulan ini udah yang kelima, berarti udah 5 yang udah B di Indonesia, termasuk teman kita di Makassar. Kebetulan kita memang jaga koneksi karena memang di OP kita, organisasi profesi kita, memang kita berkoordinasi sampai hari ini seluruh membangun komunikasi. Jadi setiap ada perubahan kita akan selalu komunikasi dengan baik. Iya, betul sekali. Nah, itu yang paling penting memang, karena kita selalu, namanya kita juga ini berada di satu grup yang sama ya, pastinya tentu tetap berkoordinasi dan saling support tentunya. Makanya kita hadir di sini di studio Halo Awal Bros ya, karena kita satu keluarga. Ya, gitu loh. Jadi buat sahabat ya yang lagi memang sedang ingin bertanya, nggak usah pakai ragu, nggak usah nunggu-nunggu, yuk silahkan bertanya. Terus kalau kita bicara ini, Pak Daus, yang menarik juga kalau kita bicara institusi pendidikan, tadi akreditasi juga sudah dijelaskan, kita bicara sekarang tentang kualifikasi tenaga pengajar. Nah, ini penting banget karena para bunda sekarang tuh lagi yang menyimak ini mikir, oke, akreditasi sudah gitu ya, nama besar Awal Bros juga sudah. Nah, ini kualifikasi mengajar. Kalau rumah sakit yang ditanya dokternya gitu ya, dokternya dari mana? Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk Stikes ini kualifikasi pengajarnya seperti apa, Pak Daus? Iya. Jadi Bu Reni, untuk rumah sakit tentu yang ditanya spesialisnya sudah seperti apa? Sudah mencukupi belum? Sudah mencukupi belum? Standar yang diminta. Memang standar nasionalnya seperti itu. Iya, dan jumlahnya juga udah sesuai yang diminta belum sesuai rasionya. Betul. Tentunya di pendidikan dengannya rumah sakit Awal Bros sudah sampai ke tahap itu, kami pun di pendidikan juga menyesuaikan Bu Reni untuk standar pendidikan di kita, karena standarnya memang kita harus wajib S2 sekarang Bu Reni. Kebetulan wajib kita S2, tidak itu instruksi undang-undang bagaimana kita kualifikasi pengajar kita memang tidak ada lagi yang S1. Alhamdulillah kita sudah, dosen kita sudah kualifikasinya sudah strata 2, dan kebetulan sudah ada satu yang gelar doktor dan satu lagi dalam proses untuk pendidikan doktor juga. Jadi alhamdulillah di kualifikasi tim pengajar kita juga sudah sesuai standar yang diminta oleh nasional, dan begitu juga aturan-aturan yang ada tentunya kita ikuti, karena memang kalau tidak sesuai aturan tentu kita nggak sesuai juga arah yang baik nanti. Tapi ini yang kita lakukan, bahkan kita akan selalu ada pengembangan, tidak hanya sekarang baru 1 dan satu lagi proses pendidikan dokter juga. Tentunya harapan saya mewakili teman-teman Prodi RS juga, harapannya dosen-dosen ini bisa lanjut studi S3 lagi, dan tentunya ini kita kembangkan terus di tempat kita.
Nah, itu dia ya. Aduh, apresiasi banget. Ternyata memang tenaga pengajarnya qualified dan sesuai standar ya, Pak ya. Standar. Oke, ini luar biasa. Nah, jadi nggak perlu ragu lagi kalau dari barusan kita sudah bahas tentang kualifikasi tenaga pengajarnya gitu dan sudah dijelaskan bahwa semuanya sesuai standar gitu ya. Sekarang yang berikutnya, kalau tadi kita bicara kualifikasi tenaga pengajar, nah keunggulan dari prodi administrasi ini dibanding yang ada di universitas lain atau di perguruan tinggi lain yang ada di Riau, keunggulannya di administrasi rumah sakit Stikes Pekanbaru ini apa Pak? Sehingga kenapa sih mereka ini adik-adik saya yang baru tamat ini harus memilih Stikes prodi administrasi rumah sakit? Iya. Baik Bu Reni, alhamdulillah dengan Halo All Bros memberikan kita ruang hari ini kami bisa menyampaikan ke publik bahwa ini yang harus kewajiban kami menyampaikan bahwa keunggulan di prodi kita tentu ada penciri masing-masing. Iya, pencirinya. Baik itu di manapun universitas, bahkan program studinya harus punya penciri dia. Ketika kami akreditasi itu yang pertama kali ditanya oleh asesor. Apa pencirinya? Jangan mau anak-anak kita tidak terarah nanti. Mau jadi basic apa? Keahliannya terkhusus kita belum tahu. Hanya label sarjana saja, tapi tentunya di RS, di administrasi rumah sakit yang kami singkat RS. Jadi kita selain memiliki keunggulan penciri, memiliki sistem aplikasi informasi manajemen, kita sudah memiliki didukung oleh Awal Bros rumah sakit Awal Bros sudah mendukung sistem ini Bu Reni. Bahkan aplikasi ini memang tidak semua memiliki. Saya lihat ya baru saya dilihat di Pekanbaru, alhamdulillah kita memang memiliki itu yang karena kita di bawah naungan yayasan juga bekerja sama dengan Stikes Awal Bros didukung oleh fasilitas-fasilitas persyaratannya itu. Yang dulu masa saya kuliah dulu Bu Reni masih tampilan saja, belum pernah melihat aslinya aplikasi itu, belum pernah menggunakan. Hari ini Awal Bros sudah menjawab berapa banyak rumah sakit Awal Bros di Indonesia tentunya memiliki satu sistem aplikasi yang dia memiliki itu yang ada di rumah sakit. Walaupun ada di rumah sakit lain, tapi sistemnya hampir sama. Metode penginputannya, bagaimana kita mengenal dari front office sampai back office, mulai dari pintu masuk rumah sakit sampai pintu keluar. Di situ sudah terintegrate semua. Ini anak kita sudah dibekali sistem aplikasi ini. Karena memang di kampus kita di Prodi sudah RS ini menyediakan laboratorium mini hospital. Khusus untuk praktek, laboratorium mini hospital. Itu untuk apa Pak? Mini hospital ini untuk praktek anak-anak kita, simulasi kalau ada praktikum. Nanti praktikumnya di situ dulu. Dari sistem aplikasinya, jalurnya dari mana, dimulai pendaftaran sampai dia kemana lagi, rawat jalan, rawat inap, bahkan ke manajemen. Nah, itu. Oke, nah ini tuh menarik ya dan ini keren. Artinya dari kuliah mereka sudah belajar alur bagaimana seperti suasana di rumah sakit, alur-alurnya. Sudah mulai dari pendaftaran. Oh, ada labnya itu sudah ya, ada Pak? labnya. Itu simulasi mereka dasar-dasar. Bu Reni kebetulan dasar sistem informasi manajemen ini SIM yang pertama dasarnya. Setelah semester berikutnya sudah semester pertengahan mereka baru pendalaman ke SIM RS-nya, sistem informasi manajemen rumah sakit. Di situ nanti anak-anak sudah bisa mengaplikasikan, tidak lagi belajar di rumah sakit. Ketika dia di dunia kerja, anak-anak kita nantinya udah paham bagaimana pengelolaan, bagaimana di manajemen keuangan, bagaimana penggunaan aplikasi ini. Dan ini memang aplikasi ini alhamdulillah kita memang menjadi brandnya Awal Bros karena tidak diperjualbelikan Bu Reni. Ini memang tantangan juga alhamdulillah. Kenapa kita memiliki ini? Karena kita di bawah Awal Bros, karena support Awal Bros juga. Iya, betul sekali. Jadi benar-benar bersinergi ya antara Stikes ini dengan rumah sakit. Betul gitu. Sekali. Jadi dari dunia pendidikan lagi mahasiswa belajar tapi sudah paham sistem, setidaknya sudah mengenal sistem rumah sakit gitu ya yang ada di Awal Bros ya. Wah, ini luar biasa. Menurut saya ini canggih ya Pak. Ini memang harus masyarakat harus tahu ini Pak. Iya, harus tahu ya. Penciri dan keunggulan seperti ini masyarakat harus tahu dan ini kita harus sampaikan supaya yang sedang galau tidak lagi bingung-bingung. Oh, ternyata gitu ya. Ya terkadang informasi seperti ini loh kok nggak sampai gitu ya mereka. Nah, jadi harapan kami melalui program YouTube podcast ini, nah hal ini tersampaikan langsung dari narasumber kepada calon-calon mahasiswa ya. Iya Pak ya. Ini sangat-sangat membanggakan ya, membanggakan bagi kita keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros.
Kalau untuk bidang keahlian nih Pak, kalau kita bicara lulusan, nah ini sudah ada lulusan Pak jurusan ini? Insya Allah tahun ini. Tahun ini di bulan Oktober. Bulan sudah Oktober proses untuk itu angkatan pertama. Angkatan pertama S1 Prodi Administrasi Rumah Sakit ya. Nah kalau kita bicara bidang keahlian dari lulusan ini gimana Pak Prodi ini? Ya Bu Rani, untuk lulusan ini yang sangat menarik, beberapa poin yang menjadi pertanyaan di publik. Bahkan memang kita tidak memberikan jaminan kerja di luar sana, tapi kita berupaya memberikan bukti nanti pada saat sekarang anak-anak sudah dibekali peluang-peluang kerjanya. Dimulai dari kegiatan-kegiatan ada praktek di rumah sakit, dan itu wadahnya Awal Bro sudah memberikan ruang itu kepada anak kita. Bahkan disitulah nanti mereka bisa belajar memberikan lulusan yang lebih baik. Setelah lulus nanti udah dibekali bagaimana magang, bagaimana mereka prakteknya di rumah sakit, sudah bersinergi dengan rumah sakit Albrus ini sendiri. Ini memberikan peluang kerjanya bisa juga nanti tidak hanya lulusan kita ini diciptakan hanya di depan administrasi saja, karena ini memang jadi tantangan. Ketika orang mendengar administrasi rumah sakit, orang berpikir di front office, garda terdepan di depan komputer itu, di pintu masuk itu frontliner ya. Betul sekali. Jangan sampai asumsinya administrasi ini adalah frontliner yang di depan ini saja. Ini yang menjadi tantangan kita merubah mindset pemikiran seperti itu Bu Reni. Ini persepsinya harus dilurusin. Betul. Karena di kurikulum kita, di kurikulum nasional kita, alhamdulillah prodi ini ada beberapa lulusan yang diterapkan, tidak hanya menjadi frontlinernya sebagai admission tadi. Mereka juga bisa, lulusan kita berharap kita bisa menjadi leader sebagai lulusan, bisa jadi edukator, tidak hanya leader di pendidikan tapi leader juga di rumah sakit. Bahkan mereka ada ruang-ruang pos tertentu bagaimana nanti yang mereka bisa secara undang-undang mereka nanti di mana pos mereka untuk bisa duduk. Ya di manajemen rumah sakit intinya mereka belajar dari awal. Jadi bisa di manajemen rumah sakit, di struktural bisa dia masuk, baik itu di diklat, baik itu di bagian manajemen atau di keuangan, karena mereka mencapai pembelajaran ini tentunya. Dan begitu juga tidak hanya di rumah sakit dengan nama administrasi rumah sakit, di dunia pendidikan peluangnya sangat besar untuk menjadi dosen, untuk menjadi seorang pembicara di luar sana nantinya. Dan ini menjadi karakter lulusan kita. Dan anak-anak kita juga di lulusan ini tidak hanya persepsi tadi, tidak hanya depan komputer saja, karena mereka di dalam lingkup semua aspek rumah sakit, dan itu ada beberapa yang sesuai dengan kurikulum kita yang mereka pelajari. Bagaimana nanti tidak hanya lulusan kita ini sebagai admission di rumah sakit saja, harapannya bisa menjadi seorang leader, researcher, jadi seorang peneliti di luar sana, di manapun mereka ada. Dan bahkan di puskesmas, di dinas kesehatan ini juga menjadi tantangan. Ada satu pertanyaan yang masih sampai hari ini, Bre. Ada nggak nanti peluang anak-anak kita menjadi pegawai atau ASN? Ini tantangan, karena prodi kita baru. Tapi kebetulan kita bersinergi dengan perguruan tinggi lainnya. Itu rekan kita yang dahulu udah pernah melakukan itu. Alhamdulillah lulusan mereka sudah ada yang pegawai juga. Bahkan itu rekam jejak itu kita bisa telusuri lebih baik. Baik, nah artinya yang harus diluruskan adalah persepsi atau mindset bahwa jurusan administrasi ini jangan hanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Ya, yang kalau awam mungkin membayangkan administrasi ini yang bagian tulis menulis, catat mencatat di depan laptop, di depan komputer, depan laptop, hanya sekedar pekerjaan yang dinilai tidak bergengsi ya. Padahal di balik itu sebenarnya administrasi rumah sakit ini luas cakupannya, dan berpeluang bisa di bagian mana-mana aja gitu ya Pak. Administrasi tentu luas ya, dan bagian-bagian lain. Nah artinya ini sudah jadi dasar sekali ya kalau jurusan administrasi. Nah jadi administrasi rumah sakit itu cakupannya sangat luas, jadi nggak perlu khawatir dan nggak usah, waduh ini kan administrasi rumah sakit nggak bisa dong di tempat lain. Oh enggak, tetap bisa di instansi mana saja sih. Betul masuk sekali. Ya Pak. Masuk Bu Reni. Betul. Oh
ini sepertinya sudah mulai yakin ini 70% udah mantap katanya. Ya, mudah-mudahan Bu Reni. Aduh, harapan besok makin banyak yang hubungi kita untuk daftar ya. Iya, betul sekali. Nah, mulai besok sudah ada yang nanti nomor yang bisa dihubungin nanti kita di akhir pasti kita infokan. Boleh, ya Pak. Nah, sekarang simak aja terus ya adik-adik kakak yang mau kuliah. Nah, jadi mantepin hati dulu. Nggak apa-apa, tambah wawasan. Nanti kalau merasa wah ini tepat, ini cocok, ini juga peluang kerjanya. Karena kalau masalah jaminan pekerjaan, apa sih di dunia ini yang bisa dijamin ya? Dijamin sih ya enggak lah, tapi setidaknya arahnya sudah jelas. Sudah kelihatan dan ya. Kelihatan ya Pak, ya. jelas ya. Apalagi jelas. dengan nama Awal Bros, setidaknya peluang itu kan ada, tapi tetap kok kualifikasi standar yang dibutuhkan, nah, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya dan itu harus dimiliki. Pasti diterima kalau persyaratannya memenuhi dan lulus seleksi-seleksi. Untuk itu kuliahnya yang benar nanti ya. Ya, saya malas kalau naik kuliah banyak main kan Pak. Oh, jangan lah ya. Janganlah ya. Baik. Kalau kita bicara tentang kegiatan ini Pak, nah di dalam program studi administrasi rumah sakit ini kegiatan apa aja nih Pak yang bisa sejalan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi? Ada nggak Pak? Ada Pak. Jadi memang tuntutan kita di perguruan tinggi adalah Tridharma untuk dosennya. Tentunya tak hanya di pendidikan saja pengajaran, tapi juga di bidang penelitian pengabdian masyarakat. Kita selalu berupaya sampai hari ini kita bangun itu lebih baik, karena ini tuntutan sebagai seorang pendidik juga. Tentunya keterlibatan anak-anak perlu, karena ini untuk sudah ada aturannya bahwa keterlibatan anak-anak diperlukan, harus masuk ke dalam. Kalau dosennya ikut penelitian, mahasiswa ikut di bawah, pengabdian masyarakat juga seperti itu. Upaya bagaimana mereka suatu saat sampai di semester akhir mereka tidak kaget lagi. Kita bekali mereka, kita kasih tahu duluan bagaimana mereka di lapangan mengenal masyarakat secara umum, tidak hanya di rumah sakit. Tentu kita berbagai etnik nanti di budaya yang ada di luar sana. Tentunya ini menjadi sebuah peluang-peluang yang harus kita berikan kepada anak-anak. Dan begitu juga kegiatan-kegiatan, alhamdulillah ada program magang di Rumah Sakit Awal Bros Bu Reni. Udah beberapa kali, ini menjadi jawaban bagi kita bahwa tidak hanya di pendidikan pengajaran, anak-anak kita dilibatkan untuk magang di rumah sakit. Dan kita berkolaborasi dengan Awal Bros, dan ini udah hampir beberapa kali. Kemarin sempat di Dumai dengan beberapa perusahaan yang ada di sana, bahkan hampir 3 bulan di sana anak-anak kita diutus dan kita sudah mengirim. Dan begitu juga baru-baru ini kami juga ada kegiatan-kegiatan praktek di rumah sakit. Ada beberapa di Awal Bros yang ada di Pekanbaru. Kita sudah mengisi pos itu. Tentunya hari ini sudah hampir seminggu, ada sekitar 20-an anak kita di sini juga di Awal Bros yang lagi magang juga hampir untuk 3 bulan Bu Reni. Tentunya ini menjadi suatu ilmu baru buat mereka. Tidak hanya di dalam kurikulum yang sudah ada, itu tetap wajib kita ikuti, tapi pengembangan mereka di lapangan, mereka lebih banyak aspek pengenalan. Jadi begitu disupport sama Awal Bros itu sendiri. Alhamdulillah ini menjadi tantangan untuk kita, karena memang kekurangan kita banyak seperti itu. Saya merasakan sekali banyak mahasiswa yang belum terpapar ke rumah sakit lebih jauh, hanya mengenal secara waktu yang sebentar, kecuali di luar profesi. Nah, kalau yang sudah profesi ada 1 tahun lebih untuk profesi di bidang mereka. Tentunya kalau kita sudah dibekali, tidak hanya sesuai dengan azas nanti sesuai kurikulum yang ada, tapi pengembangan lain ada berupa magang tadi, hampir 2-3 bulan. Dan itu memang kita selalu bimbing anak-anak dengan koordinasi. Ada CA di rumah sakit juga, ada CA di akademik. Ini berkolaborasi terus. Ya betul, karena dengan magang itu sendiri mahasiswa akan merasakan aura dan nuansa bekerja. Betul sekali. Betul ya, karena dengan teori-teori mungkin mereka mereka sudah paham, tapi begitu mereka masuk ke dunia magang, mereka sudah merasakan 50% dunia kerja seperti apa ya, dan bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari selama ini di dunia kerja, walaupun statusnya magang gitu ya Pak. Ini ada menarik nih Bu Neni. Dari magang ini kenapa ada berbeda? Ini yang belum saya temukan. Hari ini saya berada di prodi sendiri. Prodi kita bersama di Awal Bros. Kita memegang prodi ini. Dulu kita di rumah sakit magang, kita memberikan
melakukan pembayaran di sana. Sekarang agak berbeda. Awal Bros memberikan kesejahteraan untuk anak-anak kita. Bahkan mereka sudah dianggap karyawan dari sini. Oke. Padahal masih magang, tapi diperlakukan seperti dengan karyawan. catatan mereka sudah melewati mata kuliah yang diminta. Ya, nanti biar nggak kaget dulu sesuai itu. Jadi alhamdulillah sudah seperti karyawan itu sendiri. Bahkan kemarin untuk tes, apalagi sekarang di masa pandemi, sesuai prosedur kita mengirim anak-anak kita dan kita tetap uji ini juga tetap tes lab semua, bahkan dipastikan untuk kondisi sehat semua. Baru mereka kita berikan ruang untuk pembelajaran di sini. Tentunya setiap divisi, setiap unit departemen yang ada di rumah sakit diberikanlah bagi tugas masing-masing, baik itu keuangan, di manajemen, manajerialnya, bagaimana nanti mereka belajar secara jauh. Iya, jadi begitu mereka magang di rumah sakit, mereka juga nggak terkonsentrasi di satu bidang ya, bisa aja di bagian lain-lainnya. Sudah ada tabungan bahkan Bu Reni, mereka nanti. Iya, betul sekali. Nah, selain magang, tuh bentuk kerjasama lainnya ada nggak Pak Daus yang dilakukan oleh program studi administrasi rumah sakit ini? Kerjasama apa lagi Pak? Untuk kerjasama, alhamdulillah Bu Reni memang sesuai dengan organisasi profesi kita dalam karena ini kita baru juga, kita memang sudah MOU dengan beberapa universitas yang ada prodi RS-nya. Tentunya di tingkat nasional sudah kita masuk ke lingkup itu di PPTRC dan PPRC untuk profesi kita, profesi administrasi rumah sakit, dan keterlibatan itu baik pimpinan kita di Stikes Awal Bros alhamdulillah mensupport kita juga secara bersama, dosen-dosen ikut keterlibatan di OP tersebut, organisasi. Hari ini kebetulan kami juga rakor juga untuk pengembangan kurikulum. Awal Bros diminta untuk menjadi koordinator. Kebetulan saya sama Pak Rian, sekretaris kita di Prodi. Ini yang kita siapkan pengembangan kurikulum nasional dan kita ikut keterlibatan di sana. Dengan MOU begitu juga penelitian pengabdian masyarakat, kita juga menjadi reviewernya kita datangkan dari Jawa juga. Bahkan dari sini juga ada, alhamdulillah dari Pekanbaru ada, dan kita berkolaborasi. Tidak hanya itu, di tingkat nasional, kerjasama di tingkat global, di tingkat nasional, alhamdulillah kita sudah melakukan pengembangan, bahkan sudah kita lakukan webinar, kegiatan-kegiatan pelatihan. Kemarin terakhir kita alhamdulillah ikut terlibat kegiatan dari India. India mengadakan kolaborasi dengan Awal Bros, dan begitu juga di Asia Tenggara juga kita sudah melakukan beberapa kerjasama. Karena memang tuntutan kenapa kita menjawab itu Berani, bukan sekedar hanya kerjasama MOU saja. Yang diminta oleh penilai waktu itu adalah sudah ada aplikasi kegiatannya. Dan kami jemput bola ketika kami ke Surabaya, saya langsung ke Surabaya bersama pimpinan. Saya ke Jogja juga, beberapa literasi rekan-rekan kita di sana sudah berkolaborasi sampai hari ini. Oke. Nah, jadi kerjasamanya juga udah sangat luas dan bukan hanya skop nasional ya, bahkan juga sampai ke mancanegara juga ya. Insya Allah kita lebih luas lagi. Iya, pastinya ya. Pasti ke depan dari Stikes juga sudah mempersiapkan hal-hal baru ya untuk meningkatkan kerjasama juga. Yang ujung-ujungnya kan meningkatkan kualitas juga dari program studi ini ya Pak. Ya, betul. Waduh, ini luar biasa. Terus kalau kita bicara keberhasilan proses belajar mengajar atau perkuliahan, pasti nggak lepas dari yang namanya sarana penunjang Pak. Nah, untuk prodi administrasi rumah sakit sendiri, itu sarana penunjangnya seperti apa Pak yang ada di Stikes Pekanbaru? Alhamdulillah kita kebetulan lagi pengembangan Bu Reni. Ini kabar baik juga untuk semua yang ada di Awal Bros, baik itu rumah sakit dan pendidikan juga. Kita lagi pengembangan kampus yang sekarang sudah, sebelumnya di Sudirman kita bersama di sini, sekarang sudah gedung baru di Kulim Tenayan Raya. Jadi kita di Jalan Hang Tua. Jadi di sana kita sudah siapkan beberapa sarana penunjang di RS ini sendiri yang tadi saya sebutkan, ada mini hospital, rumah sakit mini, simulasi untuk mereka tidak ke rumah sakit sebelum ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit mereka dibekali dulu, adik-adik tentunya tahu nanti bagaimana siswa-siswa kita sudah di hospital praktek di rumah sakit, simulasinya. Ada juga beberapa kegiatan alat penunjang di situ juga, ada lab bahasa,
lab bahasa Inggris, kita juga sudah memiliki lab bahasa di sana, dan tentunya ada lab untuk perpustakaan juga sudah menunjang, buku-buku literatur sudah kita siapkan terkait RS itu sendiri. Jadi memang kita sudah menyiapkan wadahnya di sana. Jadi adik-adik semua yang di rumah, untuk orang tua jangan ragu lagi ya Bu Reni untuk hadir bersama kami di sini. Baik. Nah, saya sendiri memang alhamdulillah sudah berkesempatan ya dan berkunjung gitu ke Stikes awal Bros Pekanbaru, dan juga yang ada di luar biasa ya, fasilitasnya lengkap dan benar-benar menunjang untuk proses perkuliahan itu tadi ya. Yang membanggakan lagi rumah sakit Stikes awal Bros ini, baik yang ada di Pekanbaru dan Batam, juga terus berinovasi dan melakukan peningkatan kualitas layanan dan juga kualitas SDM-nya. Contohnya salah satu adalah yang baru kemarin nih kita lakukan, kita sudah menandatangani MOU dengan CBS Charles Bonar Sirait ya. Luar biasa. Communication School. Siapa sih yang nggak kenal dengan Charles Bonar Sirait ya? Artis yang, ya. Bukan hanya artis, tapi dia adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Iya, yang sebentar lagi akan meraih gelar doktor. Oh, amin. Sukses. Itu abang saya, itu saya bangga. Bang Charles. Nah, jadi kita sudah MOU dengan School of Communications-nya CBS ini untuk meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat, yang ada di Rumah Sakit Awal Bros dan juga di Stikes. Nah, di situ program-programnya termasuk adalah pelatihan-pelatihan, bagaimana sih, karena komunikasi public speaking itu sangat menunjang keberhasilan. Selama ini menurut saya tuh juga yang jadi kendala di dunia kerja adalah kurang percaya diri. Lulusan ini masih untuk tampil di depan